Assalamualaikum, selamat siang Ade. Perkenalkan nama saya dengan Perawat Vina. Biasanya orang-orang itu manggil saya suster. Saya perawat yang bertugas pada siang hari ini pukul 2 hingga jam 8 malam. Nama Ade siapa nih kalau boleh tahu biasanya dipanggilnya sama orang-orang sekitar itu apa nih sama teman-teman? Nama saya Mutiara Sus, biasa dipanggil Muti. Oke, Ade Muti, bagaimana perasaannya hari ini? Seperti biasa Sus, saya merasa khawatir terkait perkuliahan dan cemas yang selalu saya rasakan saat bertemu orang lain. Bagaimana jika sekarang kita berbincang-bincang tentang kecemasan dan latihan cara mengontrol cemas dengan latihan relaksasi agar Muti dapat mengetahui kecemasan yang dirasakan dan melatih pengendalian ansietas dengan teknik relaksasi ini. Boleh Sus? Berapa lama adanya punya waktu untuk berbincang-bincang dengan saya? Bagaimana kalau kurang lebih kita berbincang-bincangnya sekitar 15 menit? Apakah ada bisa? Bisa Sus. Di mana nih kira-kira Ade Muti mau berbincang-bincang dengan saya? Di tempat yang tidak didengar orang lain Sus. Ya sudah, bagaimana jika di ruangan ini saja kita berbincang-bincang? Berbincang-bincangnya di tempat ini aman kok, tidak akan ada yang mengetahui perbincangan kita selain kita berdua. Baik Sus. Muti, tadi kamu bilang merasa khawatir dan cemas terkait perkuliahan dan penilaian orang lain. Bisakah kamu nih ceritain ke suster di mana sih lebih lanjutnya kalau misal yang dirasakan saat ini gitu? Iya Sus, saya selalu kepikiran dan merasa takut gagal. Takut gagal di perkuliahan, takut kalau teman-teman atau dosen anggap saya bodoh. Saya hanya menghindari tekanan sosial dan akademik dengan bermain game di kamar karena saya tidak tahu harus melakukan apa lagi yang dapat membuat saya melupakan rasa cemas itu. Saya mengerti bagaimana perasaannya De Mutia. Merasa tertekan dan khawatir itu wajar kok dalam situasi seperti ini. Tapi kalau perasaan itu melebihi sampai mengganggu aktivitas, itu yang perlu kita kelola. Coba sekarang Demuti sebutkan apa aja yang biasanya membuat adanya merasa cemas gitu. Biasanya kalau harus maju di depan kelas atau saat harus berhadapan dengan orang lain, terutama ketika bertemu orang baru, saya kesulitan berkonsentrasi pada interaksi karena saya khawatir mereka akan menganggapnya bodoh, membosankan, atau pecundang. Kadang juga tiba-tiba aja cemas tanpa alasan yang jelas. Nah, sekarang kita coba kenali lebih dalam lagi ya tentang kecemasan ini. Kecemasan itu adalah perasaan gelisah, khawatir, atau takut yang berlebihan terhadap suatu hal yang belum tentu terjadi. Gejalanya itu bermacam-macam, seperti yang kamu rasain sekarang itu kayak tadi gelisah, tegang, sulit konsentrasi, bahkan jantung berdebar-debar atau keringat dingin. Apakah Demuti ini pernah merasakan gejala-gejala itu? Iya, Sus, sering ketika bertemu orang lain, saya merasa kehilangan konsentrasi, menjadi gagap, kehilangan kata-kata, dan mulai berkeringat, yang membuat saya merasa lebih tidak nyaman. Bener banget deh Muti, kecemasan berlebihan itu membuat kamu sulit berkonsentrasi dan berinteraksi dengan orang lain. Membuat kamu merasa gagal dan justru membuat kamu semakin tidak nyaman. Kecemasan ini akan mengganggu aktivitas sehari-hari kamu. Apakah Demuti bersedia diajarkan cara melatih kecemasan ini? Bersedia, Sus. Sekarang kita akan belajar cara untuk mengatasi kecemasan ini. Salah satunya dengan teknik relaksasi napas dalam. Caranya mudah kok. Demuti ikuti saya ya. Pertama-tama tarik napas, perlahan lalu buang hidung sampai 3 kali ya. Lalu menghembuskan perlahan melalui mulut juga hitung sampai 3. Biarkan tubuh rileks dan nyaman. Ceritanya udah dilakuin. Bagaimana perasaan Demuti? Apakah lebih tenang? Eh, jadi lebih tenang, Sus, kayak ada energi positif yang masuk.
Bagus. Sekarang kita coba yang kedua ya, untuk mengurangi kecemasan yang masih Demuti rasakan, yaitu latihan hipnosis 5 jari. Caranya, pertama, Demuti dapat mengatur posisi senyaman mungkin. Terus, mainkan musik relaksasi. Sekarang, Demuti lakukan relaksasi napas terlebih dahulu. Kurang lebih 1 menit dengan menutup mata ya. Boleh ditutup matanya, Demuti. Pertama, bayangkan bahwa Demuti ada dalam keadaan sehat sambil menyentuh ibu jari dan telunjuk. Rasakan keadaan sehat Demuti pada saat ini dan nikmatilah keadaan sehat Anda. Yang kedua, bayangkan orang-orang yang ada yang cintai berada di samping Anda sambil menyentuh ujung jari tengah dan ibu jari. Nikmati kebahagiaan yang Anda rasakan. Ucapkan dalam hati betapa bahagianya saya saat ini. Yang ketiga, bayangkan bahwa orang yang Anda cintai tersebut memberikan pujian yang paling indah untuk Anda sambil menyentuh ujung jari manis ke ibu jari. Rasakan betapa bahagianya Anda menikmati kebahagiaan itu sambil tersenyum. Katakan lagi dalam hati betapa bahagianya saya saat ini. Yang keempat, bayangkan tempat yang paling indah sambil menyentuh ujung jari kelingking dengan ujung ibu jari. Rasakan betapa bahagianya saya saat ini dan ucapkan kembali dalam hati sambil tersenyum, saya semakin bahagia. Saya sangat bahagia. Yang kelima, berikan waktu 5 menit untuk waktu beristirahat dan terus menikmati kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan tersebut. Yang keenam, kini Anda benar-benar telah menikmati suasana rileks, nyaman, tenang, dan penuh kebahagiaan. Saatnya Anda bangun dalam kondisi yang sangat segar. Saya akan menghitung maju dari 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, terbangun dalam kondisi yang sangat segar, lebih segar dari sebelumnya. 1, 2, 3. Lebih segar dari sebelumnya, bangun dan buka mata. Bagaimana perasaannya Demuti? Saya jadi merasa lebih tenang, Sus. Nah, bagus banget. Selain latihan yang tadi, melakukan kegiatan spiritual seperti berdoa atau mendekati diri pada Tuhan juga membantu menenangkan pikiran dan hati loh Demuti. Apakah Demuti ini punya kegiatan spiritual yang biasa dilakukan? Saya biasanya melakukan berdoa dan sholat, Sus. Itu bagus banget deh, Demuti. Kamu bisa terus melakukan kegiatan itu sebagai salah satu cara untuk mengatasi kecemasan. Mari kita bersama-sama berdoa agar selalu mendapat kebahagiaan dalam hidup kita. Bagaimana perasaan Demuti setelah kita berbincang-bincang dan melakukan latihan tadi? Saya merasa lebih mengerti tentang kecemasan saya, Sus, dan latihan napas dalam serta hipnotis 5 jari tadi membuat saya jadi lebih tenang dan rileks. Berdoa juga membuat saya menjadi lebih tenang dan tidak lagi cemas berlebihan. Baiklah, Demuti. Untuk selanjutnya, Demuti bisa terus melakukan teknik relaksasi napas dalam dan hipnosis 5 jari ini ya. Terutama saat Demuti merasa cemas, latihan ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, teruskan juga kegiatan spiritualnya ya yang biasa Demuti lakukan setiap hari untuk mengurangi pikiran negatif yang dapat mengakibatkan kecemasan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita bisa melanjutkan pertemuan untuk membahas tentang penurunan kecemasan dan melatih teknik relaksasi. Sakit deui anjir. Bagaimana nih kalau besok kita bertemu lagi untuk mengevaluasi bagaimana Muti mempraktikkan latihan relaksasi ini dan mungkin kita bisa diskusikan tentang cara-cara mengatasi kecemasan yang lainnya. Boleh, Sus. Apakah Demuti ada waktu sekitar 15 menit lagi besok di jam yang sama? Bisa, Sus, boleh. Oke, bagaimana kalau misalnya kita ketemu lagi di ruangan yang ini di jam yang sama di besok hari juga ya? Saya sangat setuju, Sus. Baiklah, Demuti. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Kalau butuh bantuan, boleh hubungi saya di Nurse Station. Semoga harimu menyenangkan dan jangan lupa untuk terus berlatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus.